Mameru dari Dewa 19 featuring Firza baru saja meluncur ke ruang dengar Anda, mengantarkan kita ke menit yang ke-22, tinggalkan pukul 15 waktu Radio Kota Batik. Dan masih bersama saya Ribu Tahadi yang setia menjadi kawan Anda sampai pukul 6 petang nanti ya di perjalanan Halo Kota Batik. Masih banyak informasi-informasi lain yang juga menarik untuk Anda simak. Nah, salah satunya ini nih, ternyata ya keturunan orang Jawa itu dikenal sebagai salah satu pendatang yang membentuk sebuah komunitas besar di Tanjung Pinang. Nah, komunitas orang Jawa di Tanjung Pinang ini merupakan komunitas yang besar di samping komunitas orang-orang Tionghoa maupun orang-orang Bugis atau juga orang-orang Melayu sendiri. Pada tahun 2010 angkanya sampai 27,9%. Nah, diduga ya mereka ini datang dalam beberapa gelombang seiring perubahan situasi politik di Nusantara mulai zaman Belanda, Jepang sampai kemerdekaan. Nah, seperti dilaporkan oleh Arif Wijaya di Jakarta ya, yang pernah dimunculkan tulisannya di Intisari ya, majalah Intisari edisi Agustus tahun 2010. Jadi dia menuliskan tentang kehidupan dua gadis kecil yang asik aja bercanda di tepian teras sebuah kampung yang disebut warganya sebagai Yudowinangun. Nah, pasti kalau dari namanya sudah kelihatan ya, nama-nama Jawa. Nah, pada siang itu hujan turun dan itu membuat langkah-langkah mereka ngerasa lamban gitu ya. Ya, karena harus berhati-hati kalau terpleset. Nah, sambil duduk mereka terus bercerita dalam bahasa Indonesia yang berlogat Melayu. Nah, sepintas ya, mereka ini tampak seperti anak-anak kampung setempat, namun sebenarnya leluhur mereka berasal dari Jawa. Sehari-hari di rumah mereka itu mereka berbicara dalam bahasa Indonesia dengan logat Melayu. Tanah Jawa hanya mereka kenal lewat cerita-cerita sekilas dari sang ayah ataupun kakeknya. Dan saat mereka habiskan waktu malam ya sambil menonton televisi. Nah, orang lebih banyak mengenal kampung Yudowinangun itu sebagai basis konsentrasi warga Jawa di Tanjung Pinang. Tetapi waktu bergerak begitu cepat ya, sehingga penduduk kampung itu semakin bertambah banyak dan warga dari etnis lain juga mulai membangun rumah di kampung itu. Dan menurut cerita, kampung Yudowinangun yang sekarang luasnya hampir setengah dari kota Tanjung Pinang. Nah, ada beberapa pendapat tentang teori kedatangan orang Jawa di tanah Melayu. Ada yang menyatakan kedatangannya di masa penjajahan Belanda, ada juga yang mengatakan di masa penjajahan Jepang atau juga di masa kemerdekaan. Nah, masing-masing pendapat punya alasan kuat ya, mengingat perjalanan sejarah yang berbeda satu sama lain. Nah, bahkan masing-masing arus kedatangan itu memiliki ciri yang unik. Jadi bisa dibedakan satu sama lain dan karakteristiknya pun berbeda-beda. Nah, mereka yang berpendapat bahwa kedatangan orang Jawa di Tanjung Pinang ada pada masa penjajahan Belanda, ini berasumsi bahwa peristiwa itu terjadi ketika Kesultanan Melayu Johor Riau Lingga ya kalah bertempur melawan Belanda yang ditandai dengan gugurnya pejuang Raja Haji Fisabilillah marhum ya Teluk Ketapang. Nah, soal Raja Haji Fisabilillah pernah deh saya angkat ya, waktu itu kami angkat untuk dijadikan sebagai salah satu kisah dari kisah cendekia Nusantara. Nah, Belanda yang berkuasa ini segera membuka pos-pos dagang yang didirikan mulai dari Batavia sampai pantai timur Pulau Sumatera hingga semenanjung pantai sebelah barat Melayu, khususnya di Bandar Malaka. Nah, khusus di Kepulauan Riau, pos dagang didirikan di Penghujan dan Penuba dengan maksud untuk meminimalkan gerakan pihak Kesultanan Melayu Johor Riau Lingga. Nah, salah satu yang menarik dari Kesultanan Melayu Johor Riau Lingga ini menarik ya, kalau bicara soal kesultanan ini, salah satu keturunan dari kesultanan ini adalah salah seorang yang pada akhirnya meletakkan dasar-dasar linguistik bahasa Melayu yang kemudian dipinjam oleh bahasa Indonesia menjadi standarisasi atau struktur konstruksi bahasa Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Raja Ali Haji. Beliau adalah seorang penyair
yang dikenal dengan Gurindam 12-nya. Nah, kembali ke masalah tadi ya, bagaimana kemudian gelombang kedatangan orang Jawa ke Tanjung Pinang ini. Nah, keadaan yang terjadi pada saat itu ya, pada saat Kesultanan Melayu Johor Riau Lingga ketika kalah perang nih ya. Ini keadaan semacam itu ya terjadi di hampir semua wilayah Nusantara dan terdapat pusat kekuasaan pada waktu itu. Bagaimana kemudian kekuasaan Belanda itu melakukan semacam blokade atau blokir ya terhadap potensi-potensi dagang, jalur-jalur perdagangan yang punya potensi besar untuk bisa dikuasai. Nah, seperti di Kerajaan Siak Sri Indrapura atau di wilayah-wilayah yang kaya timah seperti Pulau Singkep, Karimun, Kundur yang menjadi wilayah kekuasaan Kesultanan Melayu Riau Lingga, dan di Muntok seperti Belinyu serta Belinyu ya yang menjadi daerah kekuasaan Kesultanan Palembang Darussalam. Nah, pihak Belanda ini menempatkan personilnya di pos-pos tersebut yang terdiri atas beberapa orang Marsus ya, kemudian Amtenar dan dibantu juga dengan Opas. Nah, faktor kepentingan pihak Belanda di daerah itu juga memengaruhi jumlah personil. Semakin besar jumlah personilnya, itu menandakan bahwa semakin besar pula kepentingan yang dibawa. Seperti ketika bagaimana kemudian penguasa Belanda pada waktu itu ya, itu mencoba menguasai kawasan Melayu ini keren karena kawasan perdagangan Melayu itu meluas ya, dari Selat Malaka sampai ke daerah kalau ke timurnya itu mencapai daerah Ternate, Tidore, terus kemudian ke utaranya di daerah selatan Filipina di daerah Mindanao. Nah, disitulah kemudian banyak nih kalau zaman dulu itu di era Portugis juga, Spanyol juga begitu. Itu menempatkan pos-pos tertentu ya yang sekiranya itu bisa memblokir jalur-jalur perdagangan terutama melalui laut. Nah, di Kalimantan juga demikian, di kawasan-kawasan pertambangan pada waktu itu. Kalau Anda pernah mendengar cerita tentang Lang Feng ya, itu juga keren karena Lang Feng ini mencoba menguasai sebagian besar pertambangan emas ya yang ada di wilayah Kalimantan, Sumatera dan sekitarnya. Nah, itu sebuah kongsi atau perusahaan dari berbagai perusahaan dari Tiongkok yang datang ke Indonesia dan bisa atau diberikan kekuasaan untuk oleh raja pada waktu itu di Kalimantan untuk mengelola pertambangan. Begitu juga yang terjadi di era Belanda, sebenarnya itu terjadi seperti itu, tetapi kemudian di kemudian hari penguasaan pertambangan ini yang terlalu mengeksploitasi, sementara pihak kesultanan itu tidak mendapatkan keuntungan atau bagi hasil yang sepadan. Nah, orang-orang kulit putih ya tentu ada di setiap pos di samping personel dari etnis Jawa yang biasanya dibawa dari Batavia serta etnis lain seperti Manado ataupun juga Ambon. Nah, jika diperkirakan tugas mereka ini akan lama, biasanya mereka akan membawa serta keluarga mereka. Nah, Marsose atau Amtenar ini biasanya juga membawa pembantu rumah tangga yang disebut Bedinde yang berasal dari etnis Jawa ya. Nah, alasan mereka biasanya karena sudah memiliki ikatan batin yang kuat dengan pembantu ini karena sudah mengabdi sejak masa sebelumnya. Nah, selain itu dalam perspektif mereka, orang Jawa juga memiliki tingkat kesetiaan, ketelatenan dan ketekunan yang tinggi. Ya, beberapa kisah mengenai pembantu-pembantu para menir ya, para orang-orang para Belanda ya, noni dan tuan Belanda ini memang banyak ya cerita-cerita semacam itu. Salah satu yang saya masih ingat itu cerita siapa Madam yang di Pekalongan itu ada anak dari salah seorang direktur atau petinggi di pabrik gula di daerah kawasan Tirto dulu ya. Itu yang kemudian menjadi sastrawan di Belanda sana. Saya lupa namanya siapa. Nah, dia banyak menuliskan tentang kisah-kisah tentang mistikus Jawa dan lain sebagainya. Itu dari siapa sih? Dari
anak dari ini dari pembantunya. Ah, sebentar, saya masih berusaha mengingat-ingat siapa sih. Dupont. Pokoknya Dupont Pak ya. Ah, agak lupa. Lama banget. Eh, nah, oh Madame Marie Dupont. Oh Dermaut. Ada yang ngingetin di belakang. Nah, Marie Dermaut. Nah, Madame Dermaut ini banyak menulis tentang kisah-kisah tentang Jawa yang begitu rupa ya, dan novel-novelnya banyak kok populer di Belanda pada waktu itu. Nah, oke, jadi di kehidupan zaman itu ya sebenarnya kalau kita bayangin nggak selamanya ya yang namanya penjajahan era kolonial itu sengsara melulu gitu ya. Ada bagian-bagian tertentu yang mereka bisa saling kerjasama, orang-orang lokal itu mendapatkan pekerjaan gitu atau mendapatkan kepastian untuk mencari pendapatan dan lain sebagainya. Tapi memang dalam sisi kekuasaan, nah ini yang kadangkala menjadi persoalan. Nah, sama nih yang dialami orang-orang Jawa yang ada yang kemudian dikirim ke Tanjung Pinang. Nah, secara alamiah ya, orang-orang Jawa di daerah perantauan ini biasanya akan mencari kerabat, rekan, hubungan dengan pihak lain yang membuat adat, kebiasaan, perilaku, bahasa, dan kesamaan-kesamaan lain. Ini mereka akan mencari yang punya kebiasaan-kebiasaan sama itu. Dan mereka akan ngerasa, wah ini keluarga besar. Nah, komunitas ini juga menjadi tempat ternyata bisa menjadi tempat sharing, tempat curhat, saling bercerita tentang kampung halaman mereka serta mendapatkan rasa aman. Iya sih ya, kalau kita gini aja deh, misalnya nih ya, Mas Adi di Kulo nih, misalkan yang pernah ke Jakarta merantau, datanglah ke Jakarta pasti akan ketemu dengan komunitas atau orang sama-sama orang dari Pekalongan misalnya, pasti akan ngerasa, ini keluarga nih gitu ya, ini orang deket, dan akhirnya saling bercerita dan ngerasa aman-aman aja gitu kan. Berbeda ketika kita di daerah rantau nggak nemu nih temen dari sekampung, waduh ini pasti punya banyak tekanan psikologis gitu kan. Nah makanya itulah naluri alamiah manusia itu seperti itu. Nah selanjutnya pertemuan ini akan berlanjut ya dengan pernikahan antar sesama mereka serta membentuk sebuah komunitas dengan corak yang sama. Nah pendapat lain juga menyatakan bahwa pemerintah militer Jepang yang membawa orang-orang Jawa ketika akan dipekerjakan sebagai romusha. Nah, umumnya mereka berasal dari Jawa Tengah seperti Banyumas, Purworejo, Pacitan, Kutoarjo, Tegal, Wonosari, dan Kulon Progo. Nggak tahu kalau dari Pekalongan ada nggak ya? Mungkin ada kali ya. Nah, Jepang ini banyak merekrut mereka sebagai tenaga kerja dengan berbagai alasan seperti kerik desa, guna membantu perjuangan Jepang yang mengaku saudara tua pada waktu itu ya, dengan propaganda cahaya Asia ya, dan penerang Asia serta pembimbing Asia 3A pokoknya. Nah, rombongan Romusa ini dikumpulkan dan diberangkatkan dari beberapa pelabuhan seperti dari Semarang, Cirebon, atau bahkan dari Batavia. Nah, tujuannya antara lain ke Burma. Nah, perjalanan panjang itu tidak jarang memakan korban. Nah, selama perjalanan, rombongan Romusa ini selalu menyinggahi daerah-daerah atau tempat-tempat kekuasaan Jepang seperti Pulau Bintan, Tanjung Pinang, terus kemudian Tanjung Uban, dan juga daerah Indragiri Sungai ya, Indragiri Sungai di Sungai Guntung dan Siak Sri Indrapura. Nah, gini, tempat-tempat persinggahan itu juga banyak terdapat komunitas orang-orang Jawa dan masih tersisa penggunaan bahasa Jawa dalam pergaulan mereka sehari-hari. Jadi wajar kalau misalnya kita ke suatu daerah ya, dan katakanlah misalkan kita berpikir bahwa di sini nggak mungkin ada orang Jawa, tapi ternyata bisa ada orang yang bisa berbahasa Jawa. Kalau sekarang sih mudah karena banyak konten yang berbahasa Jawa dan lain sebagainya, jadi mereka pun bisa belajar bahasa Jawa dari situ. Tapi kalau zaman dulu ketika masih ada cuman ada SMS, ya agak susah tuh, agak-agak kaget juga. Saya beberapa waktu lalu ketika ke daerah Pontianak ya,
heeh, tahun berapa, lama banget. Itu ketika ke sana ya, kaget aja sih ketika, wow ternyata di sini banyak nih orang-orang, komunitas orang Jawa. Saya ketemu dengan, mmm, anak dari cucu dari ya, kakeknya itu orang Comal yang sudah, lama tinggal di sana, dan dia, saya tanya, "Kalau kalau kamu keseharian gimana di rumah?" Di rumah itu ternyata mereka pakai bahasa Jawa, kecuali kalau di luar mereka pakai bahasa Indonesia. Makanya ketika nganter saya ke mana-mana, dia pakai bahasa Jawa. Dia ngerasa, wah nyaman banget, bisa ketemu saudara gitu. Terus pada waktu lain ketika ke Makassar juga begitu, saya ketemu ya jadi ketika perjalanan nih ya, perjalanan dari RRI, Makassar pada waktu itu, saya mau pulang ke hotel, saya jalan kaki nih, jaraknya sekitar berapa kilo itu, 3 kilo, kalau tidak salah. Nah, saya melewati jalan yang sebenarnya jalan yang cukup rawan dengan kejahatan pada waktu itu, tapi saya nekat aja. Karena lapar, saya mampirlah ke sebuah warung. Di sana ada ya kalau warung di daerah Makassar rata-rata warung Lamongan gitu ya. Saya mampir ke situ, terus kemudian saya makan, dia, yang punya warung itu nanya, "Dari Jawa Mas?" "Iya." Terus dia ngobrol bahasa Jawa, Jawa Timuran ya gitu. Terus dia ngerasa bahwa terus saya diberi informasi mengenai, seluk-beluk jalan yang saya lalui tadi. "Untung Mas tadi nggak kenapa-kenapa, di situ itu jalan bahaya, biasanya kalau ada orang baru, ya dipalak deh pokoknya." Nah, oh untung sekali, terus akhirnya dia mau mengantarkan saya ke hotel, sampai ke hotel naik motor gitu. Nah itu dia, mmm, pentingnya ya, bertegur sapa dengan sesama, itu penting banget. Ya paling tidak kalau kita berada di tempat lain ya, yang kita tidak ngerti seluk-beluknya, kita perlu yang namanya melakukan pendekatan. Waktu tiba di di Pontianak juga begitu. Turun dari pesawat, keluar dari bandara, langsung disambut seorang sopir taksi, terus dia langsung ngomong pakai bahasa Jawa, "Dari Jawa Mas." Terus kita ngobrol selama perjalanan menuju ke gedung kesenian waktu itu, karena tujuan saya ke situ, itu berbahasa Jawa terus dan dia ternyata dari Jawa Timur juga. Jadi banyak ya, para bukan imigran, para transmigran, para, orang-orang yang dikirim ke luar Jawa, itu rata-rata pada masa-masa dulu, bahkan di era-era Belanda itu, kebanyakan dari daerah pedalaman. Nah, saya tidak tahu kalau dari daerah pesisir seperti Pekalongan apakah cukup banyak yang dikirim. Nah, dan biasanya ada alasan mengapa mereka memilih, orang-orang itu. Nah, itu. Nah, tidak jarang ya mereka yang menyatu ini ya, kalau kita bicara tentang, kesamaan suku, kesamaan budaya, itu mereka menyatu selalu memelihara tradisi dari tanah leluhur, sehingga muncul bentuk-bentuk kesenian seperti keroncong, mocopatan, ketoprak, kelenengan, dan wayangan. Nah, pada hari besar seperti 17 Agustus atau saat pernikahan warga, kesenian-kesenian itu dipentaskan dengan peralatan yang seadanya. Saya ingat cerita lagi dari kawan yang di mana, di daerah Lampung ya, di Pringsewu. Namanya Pringsewu, bener bahasa Jawa Pringsewu, tapi itu di daerah Lampung. Di Pringsewu itu rata-rata komunitas Jawa semua. Yang menariknya lagi, kesenian Jawa di Pringsewu itu jauh lebih bisa berkembang dan lestari. Di sana banyak sanggar-sanggar yang didirikan oleh warga ya, didirikan oleh komunitas-komunitas Jawa untuk melanggengkan tradisi kelenengan alias gamelan gitu kan, kemudian tari, terus dan lain sebagainya. Jadi berasa kalau kita masuk ke Pringsewu, kita merasa bukan lagi di Lampung, tapi berasa di Jawa itu. Nah, dan itu jangan kaget, itu hal yang wajar kalau pada saat-saat tertentu terdengar musik gamelan khas Jawa yang berkumandang di sudut-sudut rumah di kampung Jawa. Nah, periode berikutnya adalah ketika Tanjung Pinang memasuki masa kemerdekaan dan berstatus sebagai residen yang membawahi beberapa daerah administratif. Nah, ketika itu Tanjung Pinang mengalami masa keemasan yang disebut masa dolar. Woi, kok bisa ya? Nah, pada kurun tahun 50-an sampai 63 ya, jelang konfrontasi Malaysia, dolar Singapura menjadi nilai tukar yang diakui di Kepulauan Riau di samping rupiah dan sen. Nah, kala itu gaji seorang pegawai negeri sipil
di sana ya berkisar antara $300 Singapura hingga $50 Singapura. Nah, nilai kurs ini juga mengalami pasang surut pada waktu itu. Harga $1 Singapura pada waktu itu harganya Rp125 sampai Rp135. Nah, jelang tahun 63 $1 Singapura itu menjadi Rp1.000, padahal Rp1 itu sama dengan 100 sen, serta Rp1 itu sama dengan 1.000 ketip. Nah, seseorang yang akan makan sampai kenyang ya, ini akan cukup menghabiskan uang 35 sen. Harga sebuah sepeda motor ya, sepeda motor pada waktu itu $250 Singapura. Nah, makanya dapat dibayangkan ya betapa makmurnya mereka saat itu, dan berbondong-bondonglah orang dari Jawa mengadu peruntungan dengan motivasi mereka gemerlap dengan gemerincingnya dolar Singapura. Nah, biasanya mereka datang karena diajak teman sekampung yang sudah mengadu nasib terlebih dahulu. Di perantauan, orang-orang ini biasanya siap melakukan pekerjaan apa saja asalkan halal. Nah, selain itu kedatangan etnis Jawa juga berasal dari pegawai negeri sipil dan anggota ABRI pada waktu itu yang ditugaskan di tempat itu. Nah, gelombang kedatangan yang ketiga ini kebanyakan orang-orang berasal dari daerah Pacitan. Nah, karena mereka pekerja keras dan tahan banting, banyak di antara mereka yang hidupnya berhasil di kemudian hari. Orang Jawa asal Pacitan ini mendominasi kehidupan sehari-hari di Tanjung Pinang. Lalu muncullah nama-nama tempat yang bercorak Jawa seperti Kampung Yudowinangun, Kampung Wonorejo, Kampung Sidomukti, Kampung Kerten, juga Kampung Sidodadi. Itu dia. Ternyata asik ya. Kalau kita bercerita tentang diaspora orang Jawa di luar Jawa. Bahkan kalau kita nonton konten-konten di YouTube ya, misalkan di Suriname, mana lagi, Makedonia, dan pokoknya banyak tuh daerah-daerah itu yang menjadi diaspora orang-orang Jawa. Keren. Mereka masih memelihara bahasa Jawa, bahasa ibunya. Nah, kita gimana nih? Oke. Saya masih menunggu komentar dari Anda dan juga informasi dari Anda. Silahkan bisa Anda kirimkan melalui WA di 0855422912 ya. Oke, ada Pak Subhan di Wiradesa. Saya sapa terlebih dahulu. Apa kabar? Baik ya. Suka nih nyimak sampean siaran biar tambah banyak wawasan katanya. Oke deh. Thank you Pak Subhan di Wiradesa. Adi di Kulu lagi ngetik ya, ditunggu ketikannya. Hasilnya seperti apa coba ya. Dikumpulkan sebelum selesai. Enggak ding. Adikku lo, saya ada cerita nih Om. Waktu merantau di Palembang, pernah ke Palembang ya. Dan saya berteman dengan asli pribumi sana. Dia bilang katanya hebat orang Jawa pergi ke pulau orang cuma bermodalkan tangan kosong. Dan katanya lagi orang-orang sana kalau pergi ke tempat orang lain pasti bawa senjata, entah itu badik ataupun sejenisnya. Ya, badik itu semacam belati ya, pisau kecil gitu ya, gitu ya. Ya, karena kita mana mungkin bawa keris kemana-mana gitu kan. Bukan begitu. Ya, karena memang filosofi orang Jawa itu nggak pingin berkelahi ya. Pokoknya jangan mulai, itu yang paling penting. Oke, masih ngetik lagi nih, Mas Adi di Kulu, belum selesai nih ceritanya. Mas Adi Kulu, boleh dong diceritakan gimana pada waktu itu Palembang kondisinya seperti apa, terus gimana ketemu dengan saudara dari Jawa, apa yang awal mula yang paling berkesan di Palembang apa ketika ketemu dengan saudara-saudara dari Jawa. Dan memang ya, kalau kita berbicara di kota di pulau-pulau lain di luar Jawa, selalu deh ada cerita-cerita menarik mengenai ternyata orang Jawa itu kalau di luar Jawa itu selalu ceritanya positif, bagus-bagus. Dan mereka selalu seneng dengan kedatangan orang-orang Jawa. Ya, ini bukan soal chauvinisme ataupun kecintaan daerah ya, ataupun rasis ya, enggak. Tapi ini ngomong soal bagaimana kemudian persepsi masyarakat. Saya pernah juga ketika di atas pesawat ketemu dengan seorang Chinese ya, Tionghoa yang punya toko di
daerah Lombok, Lombok Timur. Nah, Lombok Timur apa Lombok Utara? Lombok Utara yang kena gempa. Nah, dia tuh lebih seneng kalau ambil karyawan itu dari Jawa, bukan dari masyarakat setempat. Kenapa? Saya tanya gitu. Ya karena mereka ulet gitu. Lah, kan bisa diajarin orang-orang lokal supaya jadi ulet. Wah, susah Mas katanya gitu. Oke. Masih masih ngetik ya. Ditunggu deh. Nah, sambil nunggu ceritanya dari Mas Hadi, em, ada yang minta lagu dari suaranya David Bayu, Manusia. Yang minta siapa ini tadi?